Mic-nya mana? Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, malam Sabtu, malam yang ke-26 dari bulan Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 13 Februari 2026. Kita kembali duduk bersama di Masjid Baitus Salam dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Arkanul Islam, belajar rukun Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inna nas'aluka an tusallim ilayna Ramadan wa nas'aluka an tusallim lana Ramadan wa taqabbalhu minna wa taqabbala. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau agar menyampaikan umur kami ke dalam bulan Ramadan dan menyelamatkan untuk kami bulan Ramadan, dan semoga amal ibadah kami diterima di dalam bulan Ramadan. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Baitus Salam, afani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk kepada rukun-rukun sholat, dan kita sudah mempelajari rukun sholat. Ada 4 yang sudah kita pelajari. Yang pertama, al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, takbiratul ihram, mengucapkan takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, qiraatul fatihah, membaca surat al-fatihah. Kemudian yang keempat, ar-ruku, melakukan ruku. Dan sebelum saya lanjutkan, ada
tambahan yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam mazhab Syafi'i rahimahullah disebutkan bahwa rukun yang pertama adalah an-niyah. Rukun yang pertama adalah niat. Sedangkan kita di sini menguatkan pendapat bahwa niat bukan rukun, akan tetapi niat adalah syarat. Niat adalah syarat dari sholat tersebut. Berarti dia di luar dari sholat tersebut. Baik. Kemudian kita masuk kepada tema, yaitu yang kelima, ar-raf'u minhu, yang artinya bangun dari ruku. Bangun dari ruku ini adalah bagian dari rukun sholat yang kelima, bangun dari ruku. Atau di dalam perkataan para ulama adalah al-i'tidal. Ya, al-i'tidal. Bangun dari ruku disebut juga oleh para ulama sebagai al-i'tidal. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas beberapa pembahasan dari bangun dari ruku ini. I'tidal atau bangun dari ruku termasuk daripada rukun sholat, dan ini adalah mazhab jumhur, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah, yang mana dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruku belum? Oke. Tadi dapat kabar ruku sebelum, ya sudah. Baik. Sekarang kita masuk kepada rukun yang keempat. Kalau begitu ruku. Baik. Ruku, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hukum dari ruku adalah rukun sholat. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu. Wahai orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Ini menunjukkan bahwa ruku adalah rukun sholat. Kenapa? Karena disebutkan di dalam ayat Quran. Jadi penyebutan di dalam Al-Quran itu mempunyai kedudukan tersendiri di dalam rukun sholat. Karena Allah menyebutkannya di dalam rukun, di dalam Al-Quran. Seperti misalkan wudu, Allah menyebutkan membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Itu rukun wudu. Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Quran. Begitu cara belajarnya. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran berarti itu mempunyai tekanan tersendiri. Makanya para ulama menjadikan dia sebagai rukun sholat, karena disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang beriman, rukuklah dan sujudlah. Kemudian dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang riwayat Bukhari dan Muslim, dan hadis ini sering sekali dibaca oleh para ahli agama kalau sudah mengajarkan tentang sholat. Hadisnya namanya adalah hadis pengajaran sholat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Nabi. Ada lagi yang namanya hadis seorang yang keliru di dalam sholatnya, diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arabnya hadis al-musi sholatahu, hadis orang yang keliru di dalam sholatnya.
Orang ini diajari oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia sholatnya keliru, ya, terlalu cepat, tidak tumak nina. Disuruh oleh Rasulullah SAW mengulang sebanyak 3 kali, tetap saja sholatnya begitu. Akhirnya beliau berkata, ya Rasulullah, alimni, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajari aku. Wallahi la uhsinu ghairaha. Aku tidak bisa sholat sebaik ini, atau tidak bisa sholat sebaik selain ini, gitu ya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan. Jadi ingat, ini hadis, antum harus ingat bahwa ada hadis namanya al-musi sholatahu, itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya sholat seorang yang buruk sholatnya. Tapi sebagian ulama mengatakan jangan dikatakan buruk, berarti sahabat buruk sholatnya. Tetapi makanya saya dari tadi membawa bahasa orang yang keliru sholatnya. Kelirunya kenapa? Karena tidak tumak nina. Jadi nanti antum tidak heran kalau seandainya ada orang, ada ustadz yang menjelaskan tentang hadis ini. Hadis yang buruk sholatnya, hadis orang yang buruk sholatnya, hadis orang yang keliru sholatnya. Rasulullah, atau disebut dengan hadis Rasulullah SAW mengajari orang sholat. Itu ceritanya ada orang disuruh sholat, kemudian disuruh ulang oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali karena dia tidak tumak nina. Lalu beliau nyerah, alimni ya Rasulullah, ajari aku wahai Rasulullah, la uhsinu ghaira hadza, aku tidak bisa sholat sebaik ini. Maka diajarilah, beliau mengatakan, idza qumta ila shalah fa asbighul wudu, jika engkau bangun mendirikan sholat, maka sempurnakanlah wudu. 1. Tsumma istaqbilil qiblah fakabbir, lalu hadaplah ke kiblat dan bertakbirlah. 2. Tsumma qara'a bima tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah yang mudah yang merupakan hafalanmu dari Al-Qur'an. 3. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah di dalam rukuk. Kemudian tsumma rfa' hatta tastawiya qa'iman, kemudian bangunlah sampai engkau tegak berdiri. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah di dalam sujud. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangunlah dari sujud sampai engkau tumakninah di dalam duduk. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah engkau sampai engkau tumakninah di dalam sujud. Sujud yang kedua berarti. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangunlah dari sujudmu sampai engkau tumakninah di dalam dudukmu. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha, lalu lakukanlah itu seluruhnya, hal itu di dalam seluruh salatmu. Nah, inilah yang disebut hadis apa tadi? Hadis orang yang keliru sholatnya. Atau bahasa Arab apa tadi? Al-musi sholatahu. Al-musi, musi itu yang buruk sholatnya. Atau hadis Rasul SAW mengajari orang sholat karena tidak tumakninah. Dan di dalam hadis inilah akhirnya diambil rukun tumakninah, karena tadi ada beberapa kali ucapan apa? Sampai engkau ruku dengan tumakninah, sampai engkau sujud dalam keadaan tumakninah, sampai engkau duduk di antara 2 sujud dalam keadaan tumakninah, sampai engkau sujud lagi dalam keadaan tumakninah. Nah, dari sini para ulama mengambil bahwa tumakninah termasuk rukun sholat, tapi itu belum kita bahas. Yang menjadi pembicaraan di sini adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah di dalam rukukmu. Gitu ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa rukun sholat
salah satunya yang keempat adalah ruku, karena disebutkan dalam hadis ini. Baik. Kemudian juga berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Di antaranya yang dikatakan oleh Ibnul Munzir, ajma'u ala anna al-qadira la tujzi'uhu salatu illa an yarka'a wa yasjuda. Dan para ulama bersepakat bahwa yang sanggup tidak sah sholatnya sampai kecuali ia ruku dan sujud. Nah, ini berdasarkan ijma'. Jadi saya ulangi, rukun sholat yang keempat adalah ruku berdasarkan ayat Quran, hadis Rasul, dan ijma'. Apa batasan ruku di dalam sholat? Batasannya itu bagaimana? Para ulama mengatakan batasan di dalam ruku adalah al-inhina, yaitu dari berdiri tegak menunduk. Dari berdiri tegak menunduk. Batasannya apa? Nunduknya. Bihaitsu yumkinuhu massur rukbatayhi biyadayhi idza kana wasatan minan nas. La tawilal yadain wala qasirahuma. Yang mana dia memungkinkan baginya memegang lutut. Yang mana dia memungkinkan baginya memegang. Jadi ini tegak, kemudian dia berruku. Ruku batasannya apa? Memungkinkan baginya memegang kedua lutut. Itu rukunya. Nanti kalau seandainya harus tegak, nah itu adab-adabnya. Ini kalau ada orang sholat begini, dia mungkin memegang ini, itu sudah kena rukunya. Gitu. Tapi kalau ingin yang sempurna, harus lurus. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW bilang, ini air kalau diletakkan di punggungnya nggak kemana-mana, saking tegaknya. Tapi untuk perkara rukuknya hanya sampai begini saja. Artinya kalau ada orang begini, malas sudah begini. Ya, sampai nggak rukuknya, rukunnya sampai. Tapi untuk kesempurnaan sholatnya, maka dia harus tegak, lurus, kemudian bisa ditaruh air di situ, tidak kemana-mana airnya. Itu kesempurnaan sholat. Tapi kalau rukunnya ya adalah dia menunduk dengan cara dia sampai kedua telapak tangannya ke lutut, ya, ke lutut. Ini bagi yang orangnya normal, tangannya tidak terlalu panjang, kemudian tangannya tidak terlalu pendek, paham ya? Itu batasan ruku. Sekali lagi, kalau orang sudah mengerjakan batasan tadi, dia sudah mengerjakan rukun ruku. Maksudnya sama-sama rukun gitu. Ya, baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis. Apa dalil itu? Dalil yang saya sebutkan tadi. Hadis riwayat Bukhari bahwa Hudzaifah ibnul Yaman, a'lamu ummati bil halal wal haram, Hudzaifah ibnul Yaman. Umatku yang paling tahu tentang halal dan haram, Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau melihat seorang la yutimmu ruku'a was sujud. Tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Kemudian beliau berkata, ma shallaita, engkau belum sholat. Artinya sholatmu belum sempurna. Walau mitta ala ghairil fitrah allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha. Jika engkau mati dalam keadaan begini, engkau mati tidak di atas fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Batasan ruku adalah seorang menunduk dan kedua telapak tangannya mungkin memegang kedua lutut. Kalau ada orang begini,
misalkan. Ini saya bertanya kepada antum. Dia nunduk, tapi begini aja. Kena enggak batasan rukunnya? Batasan rukunnya apa tadi? Nunduk, kemudian memegang kedua lutut. Ya, batasan rukunnya nunduk dan memegang kedua lutut. Nah, masalah nanti ini dilebarkan, ya, ini dilebarkan, kemudian ini lurus, pandangan ke sini. Nah, itu kesempurnaan ruku. Tapi kalau mengena rukun rukunya cukup dengan tadi. Paham ya? Nah. Lihat lagi. Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi riwayat Imam Abu Daud dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. La tujzi'u salatul rajul hatta yuqima dhahrahu fi ruku'i was sujud. Tidak sah salat seseorang sampai dia meluruskan punggungnya pada ruku dan sujud. Pada ruku dan sujud. Jadi kalau mau ruku jangan cuma sebegini saja. Tetapi dia harus mengenakan kedua telapak tangannya di lutut dan usahakan ditegakkan punggungnya, baik saat sujud atau saat ruku. Nanti sujud kita akan bincangkan. Baik, saya dimaklumi ya. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan ruku juga adalah berkaitan dengan ruku juga apa yang dibaca saat ruku. Tapi ini tidak berkaitan dengan rukun ya. Kalau begitu nanti saja ini kita bahas, karena itu baik berkaitan dengan bacaan-bacaan ruku. Ini tidak berkaitan dengan rukun. Nanti kita bahas pada waktu membahas tentang wajib-wajib sholat. Nah, sekarang sifat ruku yang sempurna. Pertama, dianjurkan ruku bersandar kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Itu satu. Dianjurkan ruku bersandar kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Saya sering melihat ada orang ruku tapi telapak tangannya ke betis. Pernah lihat nggak? Ya, nah itu tidak sempurna rukunya. Ya. Kemudian yang kedua, an yujafiya yadayhi an janbi. Kedua tangannya dia renggangkan dari kedua sisi badannya, kanan dan kiri. Kedua tangannya dia renggangkan. Ya. Kemudian yang ketiga, wa yabsuta dhahrahu, dia bentangkan punggungnya. Dia bentangkan punggungnya. Jadi tidak begini, tapi bentangkan punggung. Nah, ini adalah yang ketiga. Yang keempat, alla yarfa'a ra'sahu wa la yunaqqisahu. Dia tidak ngangkat kepalanya, tidak juga menundukkan. Saya perlu contoh. Ustaz lihat contohnya. Gimana? Karena kalau saya nyontohkan sendiri saya nggak lihat. Ya. Antum menghadap ke sana. Nah, rukuk coba. Yang pertama apa tadi? Ke sana dulu. Ya, hadap sini. Ya. Yang pertama adalah ini. Kedua telapak tangan bisa menyentuh lutut. Ya. Yang kedua apa tadi? Kedua tangan merenggangkan. Renggang dengan badan. Jadi tidak begini, ya, renggang dengan badan. Kemudian yang ketiga, ada kesana.
Nah, yang ketiga ini lurus, angkat sedikit Ustaz. Iya, kepalanya nunduk. Oke. Nah, ini. Ya. Lurus dia. Kemudian kepalanya Ustaz ya. Tidak terlalu nunduk, tidak terlalu angkat. Nah, ya. Jadi rata. Turun dikit Ustaz. Iya, nah, seperti itu. Bisa dimaklumi ya? Nah, jazakallahu khairan. Baik. Itu adalah sifat ruku yang sempurna dan itu dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Cara ruku yang tadi. Nah, ini perlu latihan masing-masing di rumah. Yang dilihat di cermin atau dengan keluarganya. Anak-anaknya juga diajari seperti itu. Itulah ruku yang sempurna. Jadi, yang pertama, kedua telapak tangan menyentuh kedua lutut. Yang kedua, lengannya direnggangkan dari sisi badan kiri dan kanan. Yang ketiga, kemudian punggungnya diratakan, dibentangkan lebih tepatnya. Ya. Kemudian yang keempat, kepala tidak terlalu nunduk, tidak terlalu mengangkat. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yarfa' ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam jika ruku beliau tidak mengangkat kepalanya, tidak juga nunduk-nunduk, tetapi di antara keduanya. Ya, tidak terlalu nunduk, ya, melihat lutut atau melihat telapak kaki, enggak, tetapi melihat kepada tempat sujud dan tidak terlalu menunduk atau tidak terlalu mengangkat. Kemudian dalil juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwa idza thumma hasara dhahrahu idza rafa'a am raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu, yang artinya jika beliau ruku maka dia memantapkan kedua telapak tangannya di kedua lututnya, memantapkan. Kemudian hasara dhahrahu, hasara itu artinya membentangkan punggungnya. Nah, kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, raka'tu faja'altu yadayya baina rukbataini fanaha ani. Lihat, aku ruku lalu aku meletakkan kedua tanganku di antara kedua lututku. Itu gimana berarti? Aku ruku lalu aku meletakkan kedua tanganku di antara kedua lututku. Berarti begini. Ya, seperti ini. Kedua lututku. Jadi tidak di lutut tapi kedua lututku. Atau bisa juga maksudnya begini. Di antara kedua lututku. Bisa begini, bisa begini. Dia tidak meletakkan kedua telapak tangannya di lututnya. Fanahani abi. Maka bapakku melarangku. Bapaknya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah seorang yang dijamin masuk surga dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Inna kunna naf'alu hadza fanuhina anhu. Kata bapakku, dulu kita juga lakukan begini. Lalu dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa umirna an nadha aydina 'ala rukab. Dan kita diperintahkan untuk meletakkan kedua tangan kita di atas lutut. Di atas lutut. Nah, itu sifat ruku. Para ikhwan yang dirahmati Allah. Baik. Sekarang yang kelima, bangkit dari ruku. Hukum bangkit dari ruku adalah rukun sholat. Bangkit dari ruku adalah rukun sholat. Jadi kalau seandainya ada orang ruku, lalu dia malas bangkit, langsung sujud nyelosor, itu tidak sah salatnya. Itu tidak sah salatnya. Bangkit dari ruku yang disebut dengan apa? I'tidal. I'tidal. Dan ini adalah mazhab jumhur. Maliki, Syafi'i, Hambali adalah i'tidal ruku
ruku. Makanya kalau antum lihat mazhab Hanafi, mereka tidak terlalu membangkitkan dirinya dari ruku. Jadi kalau antum lihat mazhab Hanafi itu sekarang Bangladesh, IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Itu mazhab Hanafi banyak. Maka habis ruku mereka, jadi tidak bangkit dari ruku dengan tegak sampai berdiri. Perhatikan saja. Nah, antum di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita kenal orang India ini, orang Pakistan, orang Bangladesh. Seperti itu sholatnya karena mazhab Hanafi. Kenapa? Karena mazhab Hanafi mereka tidak mengatakan itu ruku. Hanya salah satu riwayat dari Imam Abu Hanifah. Tapi secara mazhab mereka tidak mengatakan itu rukun. Taib, dalilnya hadis tadi. Ya. Hadis tadi sangat penting. Dalilnya hadis tadi. Hadis apa yang saya maksud? Musik salat tahu. Musik salat tahu. Orang yang keliru salat. Orang yang diajari salat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nyerah 3 kali ngulang dia nggak bisa. Kata Rasulullah, kembali salat, datang lagi. Salat lagi, datang lagi, salat lagi. Lalu dia nyerah. Wallahi ya Rasulullah ahsinu ghairaha. Wahai Rasulullah, demi Allah aku tidak bisa salat kecuali sebaik ini. Maka ajari aku. Nah, diajarilah oleh Rasulullah SAW. Di dalam ajaran itu ada kata tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Lalu bangunlah sampai tegak berdiri. Gitu ya. Nah, baik. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat i'tidal. Jadi bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, letakkan lagi. Apa hukumnya ini? Nah, kenapa kita bahas ini? Karena berkaitan dengan i'tidal, masih di dalam berdiri. Maka jawabannya terjadi khilaf di antara para ulama. Hukum meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat i'tidal. Pendapat yang pertama disunnahkan. Pendapat yang pertama disunnahkan. Dan ini pendapat ulama-ulama kontemporer di zaman sekarang, terutama Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah. Dalil mereka, lihat dalilnya. Kana an-nas yu'maruna an yadha'a ar-rajul yadal yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Adalah manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri di dalam sholat. Nah, kata-kata di dalam sholat itu berarti pas setiap kali berdiri, mau dia baca Al-Fatihah, mau dia setelah ruku, maka saat berdiri dia letakkan tangan kanan di atas lengan tangan kiri. Itu dalil mereka. Adapun pendapat yang kedua adalah tidak disunnahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah ruku, yaitu waktu i'tidal. Dan ini mazhab jumhur, Maliki, Syafi'i, kemudian mazhab Hanafi. Ya. Nah, ini pada ikhwan dirahmati Allah. Bahkan tidak ada seorang ulama salaf yang mengatakan ini, mengerjakan ini. Dan ini permasalahan menarik. Imam Ibnu Baz mengatakan itu sunnah, sedangkan Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan itu bid'ah. Ya. Lalu apakah mereka dinyatakan suka membid'ah-bid'ahkan? Enggak. Itulah masalah fikih, khilafiyah, ijtihadiyah. Nah, sama dengan membaca bismillah pada surat Al-Fatihah. Ya. Bahwa mazhab kebanyakan jumhur mengatakan dilirihkan bismillah saat baca surah Al-Fatihah. Bahkan mazhab Maliki tidak baca
Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan dia termasuk rukun Al-Fatihah, termasuk dari Al-Fatihah, berarti dia rukun sholat. Kalau tidak baca tidak sah sholatnya. Nah, kemudian apakah kita dinyatakan membid'ah-bid'ahkan? Sama dengan kunut subuh. Mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak disyariatkan. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Ya, maka apakah kemudian mereka yang mengatakan bid'ah ini suka bid'ah-bid'ahkan? Itulah khilaf fikih. Masing-masing menguatkan pendapatnya sesuai dengan ijtihad masing-masing terhadap dalil. Maka pada saat itu berlapang dada. Ya. Ada sebagian yang ketika imamnya tidak pakai bismillah, ngulang sholat dia. Nah, ini tidak benar. Atau ketika imamnya mengatakan, ketika ada ustadz mengatakan bahwa kunut subuh itu adalah bid'ah, suka membid'ah-bid'ah. Tapi itu memang pendapat salah satu dari mazhab. Itu terjadi khilaf fikih ijtihad, namanya ikhtilaf fikih ijtihadiyah. Artinya setiap imam berusaha mengambil pendapatnya. Jangan dituduh ini suka membid'ahkan. Kita berbicara tentang apa? Tentang masalah fikih ijtihadiyah, khilaf fikih ijtihadi. Nah, bisa dipahami ya pada ikhwan. Baik. Kemudian selanjutnya sujud dengan 7 anggota tubuh. Hukum sujud adalah rukun sholat. Ya, rukun sholat. Dalilnya tadi Al-Hajj ayat 77. Karena dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu isjudu irka'u wasjudu. Rukuklah dan sujudlah. Rukuklah dan sujudlah. Kemudian dalilnya yang kedua apa? Hadis apa tadi? Musik sholat tahu. Atau hadis yang keliru sholatnya. Atau hadis yang orang diajari Rasulullah SAW sholat. Di dalam hadis itu ada lafaz begini, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah di dalam sujudmu. Gitu ya. Semua kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah dalam sujudmu. Dan juga berdasarkan ijma'. Imam Nawawi rahimahullah mazhab Syafi'i menukilkan ijma', was-sujudu fardhun binassil kitab was-sunan wal ijma'. Sujud itu rukun berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ tadi disebutkan sujud dengan 7 anggota tubuh. Apa 7 anggota tubuh tersebut? Dahi. Kemudian Rasul SAW memegang dahi dan hidung. Jadi 2 beliau pegang. Tapi beliau tunjukkan dahi dan beliau pegang 2, dahi dan hidung. Kemudian kedua telapak tangan 3 sudah. Kemudian kedua lutut 5. Kemudian jari jemari kaki 7. Ya, kanan dan kiri, kanan dan kiri dan kanan dan kiri. 7. Itulah yang disebut dengan anggota-anggota sujud yang 7. Harus saat sujud seluruhnya kena dataran saat sujud. Tidak boleh diangkat saat sujud. Jadi kalau ada orang sujudnya ngangkat kaki gitu. Saat sujud ngangkat kaki, maka tidak sah sujudnya. Tidak sah sujudnya, tidak sah rukunnya. Tidak sah rukunnya, tidak sah sholat. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota.
Adal jabah. Asyara biyadi ila anfi. Di atas dahi. Kemudian beliau memberikan isyarat kepada hidungnya. Jadi begini. Nah. Ya. Kemudian wal yadain, dan kedua tangan. War rukbatain, kemudian kedua lutut. Wa atrafil qadamain, kemudian kedua jari jemari kaki. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada? Setelah adzan kita dengar sebentar, baru nanti qomah ya. Kita dengar kejelasan tentang sujud. Jadi sholatnya tidak kepikiran sujudnya gimana. Tidak akan ada dulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Saya minta izin melanjutkan sedikit baru kita qomat ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin pertama tentang sujud. Bagaimana turun dari berdiri untuk sujud. Terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan mendahulukan kedua tangan ya sebelum kedua lutut. Dan ini adalah pendapat dari mazhab Maliki, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, pendapat dari Imam Al-Auza'i, dan ini pendapatnya ulama hadis, salah satunya Imam Al-Albani rahimahullah.
mendahulukan kedua telapak tangan sebelum kedua lutut. Ya. Dan dalilnya adalah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Janganlah engkau turun menderum sebagaimana turunnya onta. Onta turunnya itu dia lutut duluan. Seperti di gambarnya. Ya, onta kalau turun lutut dulu. Ya. Kemudian juga seperti ini, onta kalau turun lutut duluan. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Janganlah menderum sebagaimana menderumnya onta. Nah, di sana ada pendapat yang kedua, yaitu disunahkan meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Kedua lutut sebelum kedua tangan. Dan ini mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Dan ini yang diamalkan oleh kebanyakan para ulama, meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Ini contohnya bagaimana? Contohnya pendapat jumhur dulu ya. Berarti berdiri tegak, kemudian turun, baru telapak tangan. Ya, turun lutut dulu, baru telapak tangan. Ada lagi yang meletakkan tangan dulu, dan ini pendapat ulama hadis, di antaranya Imam Al-Albani rahimahullah. Dan ini pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, yaitu meletakkan tangan dulu. Bagaimana caranya? Turun tangan baru lutut. Ya, ini dua pendapat. Mana yang diambil Ustaz? Jawabannya saya ingin menegaskan dulu. Kedua-duanya, jika Bapak, Ibu, saudara-saudari memilih salah satu dari keduanya, maka sholatnya sah. Jika memilih salah satu pendapat, maka sholatnya sah. Baik. Kemudian mana yang lebih didahulukan? Wallahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati Allah, saya lebih condong kepada pendapat yaitu mendahulukan kedua tangan dari kedua lutut. Kenapa? Karena dilakukan oleh sahabat Nabi, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Kemudian yang seperti ini lebih baik di dalam kekhusyuan, lebih baik di dalam kekhusyuan. Kemudian yang seperti ini lebih menjauhkan dari sakitnya lutut, seperti itu. Baik. Lalu yang pertama tadi, atau jumhur tadi yang mendahulukan lutut, apa dalil mereka? Dalil mereka adalah sebuah riwayat disebutkan di dalam kitab Syarah Ma'anil Athar, bahwa, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Ibrahim meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, yaitu Al-Qamah dan Al-Aswad. Ini dua orang tabi'i meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, hafidna min an Umar fi salati annahu kharra ba'da ruku'ihi ala rukbatayhi kama yakhirul ba'ir wa wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Kami menghafal dari Umar, kalau tadi anaknya, sekarang Umarnya. Kami menghafal dari Umar di dalam sholatnya bahwa beliau menurunkan kedua lututnya seperti onta menurunkan kedua lututnya, dan meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Paham ya? Nah, ini. Jadi itu adalah tata cara turun saat sujud. Kemudian yang berkaitan dengan kesempurnaan sujud adalah merenggangkan di antara dua
paha dari dan mengangkat perut dari kedua paha saat sujud. Contoh sedikit. Mundur sedikit, Pak. Ya, masih ada 4 menit. Sujud menghadap ke sana. Jadi yang kita bincangkan sekarang adalah merenggang. Jadi ini paha, mohon maaf Ustaz ya. Paha, ini perut. Maka ini perut dan paha harus direnggangkan. Sebagian paha dan perut harus direnggangkan dari betis. Itu sifat yang pertama, ya, melenggangkan. Dalilnya para ikhwah adalah ijma'. Dalilnya adalah ijma'. Kemudian juga meletakkan kedua tangan di dalam sujud bagaimana? Perhatikan baik-baik. Meletakkan kedua tangan di dalam sujud yaitu sejajar dengan antara dua pundak atau kedua telinga. Coba Ustaz, untung jangan pergi ini. Peraga ini. Yang pertama sejajar dengan kedua telinga. Ya, itu diperhatikan, sejajar dengan kedua telinga. Jadi kedua ini sejajar dengan kedua telinga atau sejajar dengan kedua pundak, ya, dua telinga atau dua pundak. Nah, dan ini adalah mazhab Maliki, ya. Dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sajada fa amkana anfahu wa jabhatahu wa nahha yadayhi an jambayhi wa wada'a kaffayhi hadwa mankibaihi, yang artinya beliau sujud dan beliau meletakkan dahi dan hidungnya dan merenggangkan kedua tangannya dari dua sisi badannya, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam summa sajada baina kaffai. Beliau sujud di antara dua telapak tangannya. Jadi ini kepala sujud di antara dua telapak tangannya. Berarti sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan kepalanya. Jadi yang pertama sejajar dengan pundak, yang kedua sejajar dengan daun telinganya. Nah, kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan sujud juga adalah mengangkat lengan dari dataran lantai, tidak merebahkannya di atas lantai. Mengangkat lengan dari dataran lantai saat sujud, ya, tidak seperti anjing, ya, imbisatul kalbi, kan begini anjing itu. Nah, maka dia ngangkat, ya, saat sujudnya dia mengangkat. Dalilnya hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu di sujud, tegaklah dalam sujud. Jadi sujud itu keadaan yang harus kelihatan tegak meskipun kita sedang sujud, karena itu menunjukkan ketundukan kita kepada Allah. Wala yabsut ahadukum dzira'ihi imbisatal kalbi. Tidak boleh salah seorang dari kalian merenggangkan lengannya dan membentangkan lengannya seperti anjing sedang duduk, ya, seperti anjing sedang duduk. Pada ikhwan dirahmati Allah. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqan. Jika engkau sujud maka letakkan kedua telapak tanganmu. Jangan begini, letakkan. Dan kemudian angkatlah mirfaqnya, angkatlah sikunya. Kedua sikunya harus diangkat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu jari jemari kita menghadap kemana? Jari jemari kita, kata disunnahkan untuk menghadapkan ke kiblat. Disunahkan untuk menghadapkan ke kiblat. Dan ini mazhab imam yang 4
bahwa wastaqbala bi atrafi asabi'ihi rijlaihil qiblah, dan ketika sujud maka jari jemari tangannya dan jari jemari kedua kakinya menghadap ke kiblat, ya, menghadap ke kiblat. Nah, jari jemarinya bagaimana? Apakah renggang ataukah tidak? Maka jawabannya seperti ini. Dirapatkan dan dihadapkan ke kiblat. Wallahu a'lam. Yang bisa saya sampaikan, kita sholat isya. Setelah sholat isya saya akan memberikan tarhib untuk Ramadan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.